Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara. Kasih Tuhan yang mempertemukan kita pada saat ini. Semoga tidak bosan karena bukan wajah saya atau gaya saya yang membosankan ini, tetapi karena firman Tuhan. Firman Tuhan sajalah yang kita rindukan, yang ingin kita dalami sehingga itu menjadi semangat bagi kita untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau menyatakan diri melalui firman Engkau. Oleh sebab itu kami ingin rindu lebih mengenal Engkau, lebih antusias lagi dengan Engkau Tuhan. Dan melalui sabda Engkau kami semakin melihat pribadi Engkau yang agung, yang ajaib. Sekaligus kami makin mengasihi Engkau. Dan kami merindukan Tuhan, hidup kami mencerminkan sabda, apa yang menjadi kehendak Engkau dalam kehidupan kami. Sehingga rencana Engkau melalui kami secara individu, secara pribadi ini sungguh terlaksana, terwujud demi kemuliaan Engkau. Terima kasih, ini kerinduan kami. Kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, akhirnya kita sampai di satu kitab. Setelah 5 kitab Musa yang berisi Taurat Tuhan, kemudian ada kitab-kitab sejarah yang menjelaskan atau memberikan gambar bagaimana perjalanan setelah Musa meninggal. Yosua melanjutkan dan kemudian kita masuk dalam satu kitab yang dinamakan Hakim-Hakim. Walaupun bayangan hakim itu yang ditampilkan di dalam buku tulisan kemungkinan adalah Nabi Samuel ini bukanlah nabi yang kita bayangkan di pengadilan dengan kasus yang dia bawa, kemudian dia dengarkan penuturan dari penuntut, kemudian pembelaan, kemudian kesaksian pelaku maupun korban dan berbagai macam, dan akhirnya hakim memutuskan bukan seperti itu. Kitab Yosua dimulai dengan kematian Musa. Kemudian Yosua memegang tampuk kepemimpinan dan menolong, membimbing, memimpin orang Israel masuk dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan di akhir kitab Yosua, Yosua meninggal. Imam besar pada saat itu juga meninggal, Eleazar. Sama seperti pada akhir dari kitab Ulangan, Harun meninggal, imam besar, kemudian Musa yang tidak ada satu orang pun yang tahu di mana kuburan Musa karena Tuhan sendiri yang menguburkan Musa. Kemudian Yosua, imam besar Eleazar pada saat itu juga meninggal. Nah, memasuki kitab Hakim-Hakim lebih ke arah pemimpin dari suku atau pahlawan. Jadi pemimpin secara militer atau juga secara politik bisa yang akhirnya memimpin sukunya. Tidaklah secara nasional, walaupun gemanya, dampaknya bisa secara nasional, yaitu bangsa Israel, tetapi ini muncul dari suku-suku yang Tuhan kirim penjajah yang membuat mereka akhirnya berseru kepada Tuhan. Jadi Hakim-Hakim pasal 1 dan 2 itu dimulai dengan bagaimana orang Israel menaklukkan tetapi dengan tidak sempurna wilayah yang sudah dibagi menjadi milik pusaka mereka. Kemudian pasal 3 sampai 16 adalah kisah di mana para hakim yang disebut hakim itu adalah yaitu pahlawan-pahlawan yang Tuhan bangkitkan, pembebas, pembela dari suku-suku tertentu yang Tuhan tampilkan untuk
mencerminkan harapan belas kasih Tuhan atas penderitaan orang Israel. Tetapi di pasal 17 sampai selesai, kita melihat bahwa kitab ini penuh dengan kekerasan. Ya, sepanjang kitab ini sebenarnya bukanlah kitab yang mudah atau memberi kita semangat ketika membaca, tetapi karena ini berkaitan dengan pertempuran, dengan darah yang tertumpah, dengan ritual dan keburukan dari Israel, semua dengan transparan, dengan jujur dituliskan oleh Nabi Samuel. Kemungkinan ya Nabi Samuel yang menuliskan ini pada 1020 tahun sebelum Masehi. Jadi 1020 before Christ, BC. Sebelum Masehi, ya. Dan itu adalah kitab yang kita hindari ketika kita juga butuh penghiburan, kekuatan dari firman Tuhan. Ya kita baca yang lain ya, Mazmur atau ya kitab perjanjian, surat-surat Paulus di perjanjian baru. Bukan kitab ini. Kitab ini kitab sejarah, namun penuh dengan intrik di dalamnya dan yang membuat kita sadar bahwa kedagingan manusia, kehendak manusia, kehendak bebas manusia itu sungguh-sungguhlah bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Dan kita melihat di sepanjang kitab ini bagaimana umat pilihan Allah yaitu Israel, bangsa Israel, akhirnya tidak ada bedanya dengan bangsa yang Tuhan kutuk, yang Tuhan perintahkan untuk dimusnahkan ketika orang Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi sama dengan orang-orang Kanaan. Dan bagaimana Tuhan dengan adil memberikan konsekuensi seperti yang sudah disepakati sejak awal, sejak perjanjian itu. Kalau jika engkau berpegang teguh pada firman Tuhan dan dengan setia melakukannya, menjauhkan diri, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi dengan sungguh-sungguh memperhatikan kehendak Taurat Tuhan dan melakukan, maka engkau akan berhasil. Tetapi jika tidak, maka kebalikannya yang akan terjadi. Itulah khotbah Yosua, itulah juga yang disampaikan oleh Musa di akhir hidupnya. Yosua di usia yang ke-110 memberikan peringatan sungguh-sungguh, bahkan membuat perjanjian yang baru lagi. Seperti aku dan seluruh seisi keluargaku, kami akan menyembah Tuhan. Nah, orang Israel juga berkata, kami juga akan menyembah Tuhan. Kami dan anak-anak kami dan seisi keluarga kami. Perjanjian itu baru saja diikat. Kemudian ketika Yosua meninggalkan dunia, imam besar Eleazar dilanjutkan dengan Pinehas anaknya, dan kita melihat di Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1. Judul dari perikop ini diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, keadaan orang Israel setelah Yosua mati. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan. Nampaknya dalam kalimat pembuka ini, apakah orang Israel bertanya langsung? Atau kemungkinan besar karena ada Pinehas, anak dari imam besar Eleazar yang melanjutkan kepemimpinan secara rohani sebagai imam besar, mungkin melalui Pinehas, ya, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Dari ayat 1 ini kita sudah tahu bahwa sekalipun Tuhan memberikan keamanan ya di Yosua, kitab Yosua, secara
yuridis, secara hukum, legal, ketika pemimpin raja wilayah itu sudah ditaklukkan, maka wilayahnya otomatis, ya secara de jure, secara hukum, itu wilayah yang dikuasai oleh raja yang sudah dikalahkan oleh Yosua menjadi milik dari orang Israel. Yang kemudian ketika dibagi suku-sukunya, maka suku itulah yang menguasai. Namun ternyata tidak semuanya. Nah, kita lihat di pasal 1 ini, ternyata ada daerah-daerah milik pusaka dari suku-suku bangsa, ke-12 suku bangsa Israel ini tidaklah atau belumlah sempurna. Kedaulatan mereka ternyata tidak utuh, begitu ya. Jadi mereka tetap harus berperang dan mereka bertanya, siapa yang lebih dahulu maju? Pertanyaan bagus karena sudah tidak ada pemimpin nasional yang seperti Yosua. Entah kenapa kitab Yosua tidak diakhiri dengan suksesi, perpindahan atau penyerahan jabatan. Tidak ada orang-orang muda yang disebut di kitab Yosua yang menonjol, yang akan menerima tongkat estafet kepemimpinan dari Yosua. Sama sekali tidak ada. Jadi di awal kitab Hakim-Hakim ini mereka bertanya firman Tuhan. Nah, kemungkinan juga ini adalah melalui imam besar Finehas, suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Awal yang bagus sebenarnya ya, jadi mereka tetap meminta petunjuk dari Tuhan karena mereka tahu dari kepemimpinan Musa, Yosua, mereka dididik dan tertanam di dalam hati pikiran mereka bahwa tetaplah Tuhan prioritas. Tuhanlah yang memberi kemenangan demi kemenangan. Jadi ketika mereka akan menaklukkan suku-suku, bangsa-bangsa yang tertinggal masih di wilayah mereka, mereka bertanya, itu awal yang baik. Orang-orang yang tidak sempurna ini, yang terbatas ini, tidak tahu apa yang terjadi di masa mendatang, bertanya kepada Tuhan semesta alam yang kekal, yang tahu dari awal, kini, dan masa depan. Tidak ada batasan yang menghambat kehendak ataupun pengetahuan Tuhan tidak terbatas oleh waktu dan jarak, tempat, space, gitu ya. Jadi permulaan yang bagus, bijaksana. Dijawab firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju. Yehuda kita tahu dari awal ketika Yakub punya anak. Yang pertama adalah Ruben, kemudian Yehuda anak yang kedua. Yehuda artinya adalah pujian. Jadi Lea, istri yang tidak disayangi oleh Yakub, yang sebenarnya tidak diharapkan karena Yakub cinta pada Rachel, tetapi Lea diberikan oleh ayahnya lebih dahulu karena adik tidak boleh melangkahi kakak perempuan. Kakaknya belum menikah. Jadi yang diberikan kepada Yakub setelah bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rachel, dia dapat Lea duluan. Dan anak kedua inilah yang menjadi puji-pujian. Tuhan mendengar yang pertama, ya Ruben, kemudian Tuhan memberikan sukacita dalam hidup Lea ketika anak yang kedua juga laki-laki. Diberinyalah nama Yehuda. Terpujilah Tuhan. Jadi yang maju untuk menduduki, kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya adalah
suku yang memprioritaskan Tuhan, mengakui kemuliaan Tuhan, dan memberikan pujian syukur itu kepada Tuhan semata. Kita ingat Yeriko runtuh sebagai ikon yang pertama dalam rangkaian penaklukan negeri perjanjian. Yeriko ditaklukkan bukan dengan kekuatan dari orang Israel, bukan, tetapi dengan suara trompet, ada sorak-sorai bagi Tuhan yang maha mulia, yang menggetarkan tembok yang tidak tidak terruntuhkan itu oleh manusia, ternyata oleh Tuhan runtuh, tidak ada apa-apanya. Dengan pujian, dengan sorak-sorai, dengan pengagungan kepada Tuhan. Maka kali ini juga Tuhan perintahkan suku Yehuda maju duluan. Suku itu ada di bagian selatan ya, kita lihat di bagian peta ini, yang warna ungu ini, itu adalah wilayah dari Yehuda. Selatan, bagian negeri perjanjian yang bagian selatan. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu. Simeon juga bagus artinya ya. Anak dari Lea juga, karena Lea tetap tidak disayangi walaupun sudah punya 2 anak laki-laki yang dipersembahkan untuk suaminya, Yakub, tetapi Yakub tetap tidak sayang pada Lea. Jadi ketika Lea berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membuka kembali rahim dari Lea dan memberikan anak laki-laki namanya Shemah. Telah terdengar. Nah, itu dengarlah hai Israel. Itu yang Ulangan pasal 6 ya. Shema, Shemon, ya. Tuhan mendengar kesakitan hatiku yang terluka karena tidak mendapatkan cinta dari suami. Suaminya hanya cinta pada adiknya. Jadi persaingan ini begitu tajam dan menyakitkan bagi Lea ketika Tuhan memberikan anak laki-laki berikutnya. Dia dengan penuh sukacita, dia bersyukur setelah Yehuda. Dia bersyukur dan dia berkata, Tuhan mendengar. Yehuda mengajak Simeon, saudaranya. Dan kalau kita lihat juga di peta ini, unik sekali. Milik pusaka Simeon itu ada di tengah-tengah wilayah Yehuda. Di selatan juga. Jadi di tengah-tengah ini yang warna orange ya, itu adalah milik pusaka Simeon. Yehuda yang mendapatkan mandat, Yehuda maju duluan. Tetapi karena itu adalah sebuah wilayah yang besar luas, walaupun pasukan Yehuda juga besar, yang terbesar dari ke-12 suku, tetapi karena Simeon mendapatkan bagian yang ada di dalam wilayah yang sama, Yehuda mengajak Simeon. Ya, bisa diartikan apakah Yehuda kurang percaya diri? Atau sebaliknya, Yehuda ingin mendapatkan kehormatan, mengajak Simeon untuk mendapatkan kehormatan bersama. Apapun alasannya tidak disebutkan oleh Alkitab, tetapi kita tahu bahwa akhirnya mereka bekerja sama. Nah, ini tetap baik begitu ya. Tidak ada hal yang negatif ketika mereka bekerja sama, saling membantu. Ini yang dikatakan. Majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Jadi ini sebuah sinergi. Yehuda menawarkan kerjasama. Kalian bantu kami, nanti kami bantu kalian. Menaklukkan bangsa Kanaan di sini secara umum ya, ada Yebus, ada Hewi, ada Feris ya, dan yang lain. Ada 7 bangsa di situ.
Bersama-sama mereka berkolaborasi. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda. Lalu, nah ini dia, tetap mau berkolaborasi ataupun tidak, sebenarnya Tuhan sudah menyuruh Yehuda. Sama-sama sih ya, Yehuda duluan, akhirnya kan ya memang ya, Simeon membantu, kemudian setelah itu Yehuda membantu Simeon. Jadi ini bergantian, Yehuda duluan. Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. Dan mereka memukul kalah orang-orang itu di dekat Besek. 10.000 orang banyaknya. Kemenangan Tuhan sudah berikan. Sudah Tuhan janjikan karena sejak Tuhan bilang, Yehuda maju duluan. Mereka mulai dengan hal yang benar, bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Ketika Tuhan menjawab, maka Tuhan tidak hanya sekadar hanya menjawab mungkin melalui Urim dan Tumim, batu yang kemungkinan batu putih dan batu hitam. Tuhan jawab ya atau tidak, begitu ya. Siapa dulu nih? Yehuda kah? Diambil, yes, Yehuda duluan. Kalaupun itu melalui Urim dan Tumim, Tuhan tidak berbicara langsung ataupun langsung, berarti Tuhan sudah menjanjikan kemenangan itu. Ya. Dengan atau tanpa bantuan suku Simeon, Yehuda pasti menang. Dan ini yang Tuhan dikatakan di dalam firman Tuhan, Tuhan menyerahkan. Berarti memang Tuhan tidak pernah hanya menyuruh ya, Tuhan bekerja sama. Bahkan Tuhan mengambil porsi yang jauh lebih sulit, yang lebih besar. Bagian yang terberat Tuhan yang nyatakan. Sehingga mereka mendapatkan kemenangan. Nah, ada sebuah wilayah kota yang disebutkan Bezek. 10.000 orang banyaknya melawan gabungan aliansi dari Yehuda dan Simeon. Mereka, orang Israel ini menang. Di Bezek, mereka menjumpai Adoni Bezek dan berperang melawan dia, dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Adoni Bezek. Bezek adalah kota atau kerajaan di situ, wilayah yang dikuasai oleh seorang yang bernama Adoni Bezek. Bezek nama tempatnya, Adoni itu kemungkinan besar adalah Adonai, penguasa. Bahasa Ibrani, Adonai itu berarti Tuhan, bukan Yahweh nama, tetapi sebutan. Adonai. Ini bisa juga menjadi sebutan bagi penguasa kota, penguasa wilayah, raja. Adonai Bezek. Jadi penguasa dari Bezek itu adalah jabatannya Adonai Bezek, Adoni Bezek. Tetapi Adoni Bezek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya, dan ini unik, tidak pernah muncul peristiwa ini, yang memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Yang Tuhan suruhkan ketika mereka menang adalah membunuh, memusnahkan, membinasakan, karena orang-orang ini hidupnya di dalam kehidupan yang memberontak kepada Tuhan, menjadi musuhnya Tuhan. Mereka juga melakukan praktek penyembahan berhala dengan mengorbankan anak-anak, mengorbankan wanita. Jadi praktik ritual mereka itu kebencian di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan memerintahkan ketika menguasai tanah perjanjian, mereka harus dibinasakan. Namun entah bagaimana, ketika Adoni Bezek ini ditangkap, orang Israel memotong ibu jari tangan dan kaki. Nah, unik ya kata Adoni Bezek. Ada 70 raja yang terpotong ibu jari tangan dan kakinya. Memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dilakukan, dibalaskan Allah kepadaku. Ini sebuah pernyataan yang dia sendiri munculkan. Itu adalah praktek. Ketika seorang penguasa menang perang terhadap penguasa yang lain, wilayah yang lain, mungkin ada orang yang
menghimpun pasukan, kemudian mendirikan kerajaan, dan kemudian kerajaan ini ingin berkuasa, maka raja yang sudah ada akan menyerbu, mereka saling menyerang. Yang menang berhak memperlakukan apa saja kepada yang kalah. Dibunuhkah, dijadikan budakkah? Nah, salah satu hukuman yang mengerikan karena ini membuat orang tidak lagi mampu berperang. Kita tahu bahwa ibu jari adalah bagian jari yang terkuat ya, dengan otot yang terbesar di antara jari-jari yang lain. Dan Tuhan membuat ibu jari ini sebagai penutup. Nah, ketika kecil, saya sering bermain-main dengan teman-teman, itu eee, membuka kepalan tangan teman. "Ayo, kamu bisa buka kepalan ini." Maka teman, itu akan mencoba membuka. Nah, bagian yang paling memungkinkan jika orang yang mencoba membuka, eee, genggaman atau kepalan tangan yang seperti ini, orang yang kuat akan membuka ibu jarinya, karena ini yang terbuka. Yang lain tertutup, ujungnya masuk ke dalam, jadi sulit. Kecuali kalau tidak begitu kuat, mungkin akan mengejar kelingking dulu dibuka. Tetapi jika yang mencoba membuka ini kuat, ini sudah terbuka. Ya, ketika ini sudah dibuka dan kemudian ditarik, maka semuanya akan menjadi lemah. Kita memegang sesuatu, apapun yang kita pegang. Misalnya orang yang berperang, memegang pedang, maka ibu jari inilah yang menjadi kekuatannya, yang mencengkeram dengan baik. Apakah itu perisai, apakah itu tombak, maka genggaman tangan yang menutup ini yang menjadi kekuatan. Dan kemudian panah, maka pegangan di panahnya, busurnya, dan tarikan tali yang ada anak panahnya itu menggunakan ibu jari. Memegang perisai juga menggunakan cengkeraman yang kuat. Kalau tidak ada kekuatan. Memegang pedang dengan 4 tangan tanpa ibu jari bisa, tetapi kekuatannya jauh berkurang jika ada ibu jari. Memegang tombak tanpa ibu jari bisa? Bisa. Memanah tanpa ibu jari? Bisa. Tetapi tidak ada kekuatan dan tarikan ya atau perisai yang tangguh yang akan menjaga. Jadi dengan menghilangkan ibu itu menunjukkan sesuatu induk yang sumber kekuatan ya. Begitu juga dengan kaki. Jari terbesar dari kaki kita adalah ibu jari kaki. Namanya juga tetap ibu jari. Ketika itu dipotong, maka kekuatan untuk melangkah apalagi berlari, oh, jauh menurun. Jadi dengan tujuan melemahkan orang laki-laki yang kalah perang, maka praktek di zaman itu adalah membuang. Termasuk ketika pada zaman Romawi, orang-orang muda, warga negara Romawi itu ada wajib militer. Orang-orang muda yang mengkhawatirkan, ya, mencemaskan keselamatan jiwanya jika menjadi prajurit Roma dan mencoba melarikan diri dari wajib militer, mereka mengorbankan ibu jari. Jadi mereka potong ibu jarinya. Ketika komandan atau proses seleksi untuk wajib militer tiba, semua laki-laki dicek. Yang usia sekian, wajib militer, 18 tahun, wajib militer. Dilihat kelengkapan tubuhnya, kekuatannya, daya tahannya. Tetapi ketika dilihat jari-jarinya tinggal 4 setiap tangan, maka orang itu tidak ikut di dalam wajib militer. Bebas, tetapi memang seumur hidup dia cacat, tidak punya kekuatan.
Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Adoni Besek. Sesudah itu Bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya dan memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api. Nah, ayat ini nampaknya bukanlah merebut atau menguasai Yerusalem sepenuhnya. Ya, karena ternyata di dalam pasal-pasal selanjutnya dikatakan tetap ada orang Yebus yang mempertahankan Yerusalem. Jadi nampaknya ini sebagian dari kota atau bagian luar saja. Mereka bisa menguasai tetapi tidak bisa menduduki sepenuhnya Yerusalem, baru benar-benar dikalahkan, direbut secara utuh oleh Raja Daud. Ya, sekitar sekian ratus tahun berikutnya setelah ada raja-raja, Raja Daud. Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang Kanaan yang diam di pegunungan, di tanah Negeb, dan di daerah bukit. Ini menunjukkan penguasaan mereka terhadap wilayah Yehuda. Kemudian ya, suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba. Nah, ini bagian yang sudah muncul di Yosua 15 diulang. Jadi ini nampaknya adalah sejarah yang dimunculkan kembali. Dan memukul kalah Sesai, Ahiman, Talmai. Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir. Nama Debir dulu adalah Kiryat Sefer. Berkatalah Kaleb. Nah, ini muncul di sini Kaleb ya. Padahal Kaleb sudah meninggal sebelumnya. Maafkan. Yang meninggal adalah Yosua ya. Belum disebutkan Kaleb meninggal, tetapi muncul di sini dari Yosua 15 diulang lagi. Berkatalah Kaleb, siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer, kepadanya akan kuberikan Aksa, anakku, menjadi istrinya. Nah, pada zaman itu ada wanita, perempuan itu adalah warga kelas yang di bawah. Mereka menyebut laki-laki atau suaminya itu tuan. Jadi mereka berada di posisi di bawah laki-laki. Namun, perempuan itu menjadi sebuah aset ya. Bukan properti, tetapi sebuah aset yang membanggakan keluarga. Maka Kaleb, ayah yang berfungsi sebagai ayah, pasti akan mengasihi anaknya semua, termasuk anak perempuan. Maka dia menginginkan yang terbaik bagi anaknya, termasuk anak perempuan. Walaupun porsinya berbeda, anak laki sulung mendapatkan dua kali dari anak yang lain, tapi kalau anak pertamanya perempuan tidak mendapatkan. Nah, tetaplah orang tua mengharapkan yang terbaik bagi anaknya. Nah, Kaleb juga begitu. Walaupun mungkin kemungkinan besar Kaleb mampu dengan sendiri, ya, dia dengan pasukannya mengalahkan Kiryat Sefer, tetapi dia menggunakan momen ini untuk mencari pahlawan muda yang akan disandingkan dengan anak perempuannya. Itu adalah satu kebanggaan ketika seorang ayah mendapatkan menantu yang memiliki sesuatu yang istimewa. Pada zaman itu menjadi pahlawan adalah kebanggaan yang luar biasa. Ya, karena itu masih dalam tahap pemilikan. Milik pusaka sudah dibagi, harus dikembangkan sedemikian rupa, jadi belum ada yang kaya raya seperti apa. Nah, setelah mereka menetap, maka orang tua perempuan menetapkan mas kawin atau mahar bagi laki-laki yang akan mempersunting anak perempuan dari keluarganya, gitu ya. Dan mahar itu diberikan kepada ayah sang calon mertua supaya disimpan oleh ayah
sewaktu-waktu. Bisa digandakan ya, di dibuat, mmm, bisnis sehingga itu untuk mendukung keluarga dari anak perempuannya ketika sudah menikah. Atau jika anak perempuan ini disia-siakan oleh suaminya atau disuruh keluar karena mudah sekali pada zaman itu untuk mengusir istri, salah ini apa, dia diceraikan, maka anak perempuan ini akan kembali ke rumah orang tua. Nah, disitulah fungsi dari mahar, mas kawin itu, untuk memberikan kehidupan kepada anak perempuan yang sudah diusir keluar dari, eee, oleh suaminya. Nah, di sini Kaleb akhirnya mendapatkan Otniel, anak Kenas, adik Kaleb merebut kota itu, lalu Kaleb memberikan Aksa anaknya kepadanya menjadi istrinya. Dan kisahnya sama seperti Yosua 15, kita tidak membahas. Dia minta tambahan begitu ya. Ya, Kaleb sudah puas dengan mendapatkan menantu yang tangguh, yang kira-kira sama dengan dia, yang kesukaannya mencari tantangan yang besar, dia berikan apa yang anaknya inginkan gitu ya. Kemudian keturunan Hobab, ipar Musa orang Keni itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon korma. Kota pohon korma adalah Yeriko, karena di Yeriko banyak pohon korma, ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon. Lalu mereka memukul kalah. Nah, ini dia ya. Sekarang Yehuda membantu Simeon. Selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya, Askelon, Ekron dengan daerahnya. Ayat 19, dan Tuhan menyertai suku Yehuda. Dari awal Tuhan sudah suruh Yehuda maju duluan. Nah, Tuhan wujudkan dalam bentuk kemenangan dan konfirmasi Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi, ada tetapinya nih, sayang sekali, sayang sekali. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah. Sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Nah, sayang sekali ya, sayang sekali. Bagian atas pegunungan, bukit perbukitan mereka sudah kuasai. Tetapi bagian bawah, dataran di mana penduduk yang berada di dataran itu memiliki teknologi militer yang bagus. Jadi mereka punya bengkel pertukangan dari besi. Mereka berhasil membentuk dari biji-biji besi, dituang sedemikian rupa, kemudian mereka membuat cetakan untuk merangkai kereta-kereta dari besi. Besi kita tahu bahwa untuk zaman itu adalah logam yang paling kuat di antara logam yang mereka bisa lebur pada saat itu. Emas bisa, perak bisa, tetapi itu temperatur leburnya rendah. Sedangkan besi itu tinggi sekali, hampir 1300, 1400, 1500 derajat Celcius. Jadi mereka membutuhkan batu bara yang dalam jumlah besar dan pompa udara untuk meniupkan sehingga panas itu bisa ditingkatkan sehingga biji-biji besi itu bisa lebur dan kemudian dituang untuk menjadi roda dari kereta atau bumper ya, rangka dari kereta mereka. Mereka punya teknologi yang istimewa. Yehuda, Simeon tidak mau walaupun sudah dijelaskan Tuhan menyertai mereka. Kalau Tuhan menyertai mereka, siapa sih yang bisa melawan mereka? Tetapi mereka sudah cukup puas dengan berhasil menduduki kota-kota mereka, penaklukan atas daerah-daerah yang di atas. Jadi yang lembah, udahlah biar mereka di lembah, kita kuasai atas saja mungkin. Sayang sekali, sayang sekali.
Ini juga ini juga yang 10 pengintai, 40, 50 tahun yang lalu, 10 pengintai kecuali Yosua dan Kaleb, mereka pulang dan bercerita tentang orang-orang besar, benteng-benteng yang berkubu, dan kekuatan militer yang istimewa. Termasuk mungkin ini yang mereka lihat. Mereka melihat kereta besi yang dengan cepat bergerak, tangguh sekali, melindas apa saja yang dari kayu, ya kereta kayu, mereka bisa tabrak, mereka punya senjata. Kalau kereta aja mereka bisa buat dari besi, apalagi persenjataan. Mungkin mereka tambahkan kereta itu dengan besi yang menonjol keluar, sehingga ketika ada kereta musuh, mereka bisa hancurkan dengan besi yang ada di samping dari kereta besi itu. Mereka punya kekuatan. Mereka punya, mmm, kalau saat ini mungkin bisa dibilang tank, ya. Jika Bapak Ibu Saudara suka melihat di YouTube ya, tank-tank yang sekarang ini di zaman modern ini mungkin yang paling canggih itu adalah tank dari Jerman, Leopard, ya, Leopard dengan teknologi yang terintegrasi dengan AI dan drone dan komunikasi ah, antar persenjataan itu dengan sangat canggih, dengan inteligensi yang sangat tinggi. Kemudian mungkin ya Black Panther dari Korea Selatan, M1 Abrams yang sudah diperbaharui dengan AI dan rangkaian sinergi dengan semua peralatan militer. Juga China punya tank yang sudah generasi sangat terbaru, Rusia juga punya. Wow! Jadi Israel pada zaman itu dengan kereta kayu mungkin berhasil mendapatkan jarahan kereta-kereta, walaupun disuruh jangan mengandalkan kereta. Jadi mungkin mereka tidak punya banyak kereta. Satu dua mungkin punya, tetapi dibandingkan dengan kereta tank yang sangat canggih ini mereka bukan apa-apa. Jadi mereka berhenti sampai di lembah, mereka lepas tangan. Berikutnya nanti di Hakim-Hakim pasal 4, yang berani menghadapi kereta-kereta besi itu adalah seorang wanita. Hakim yang bernama Deborah. Dia bilang demi Tuhan, ya, dia maju berperang melawan 900 kereta besi. Sisera yang punya kereta besi itu. Dia yang laki-laki lain tidak berani maju. Justru Deborah yang maju. Mari kita simpan ini kisah yang menarik di pertemuan selanjutnya ya. Mereka 10 pengintai yang dulu itu bilang mereka sangat kuat. Mereka lihat kita seperti belalang. Belum tentu. Kenyataannya adalah mereka yang gentar sebenarnya. 10 pengintai terlalu mengecilkan Tuhan dalam pemikiran mereka. Sedangkan Yosua dan Kaleb justru sekuat-kuatnya, sebesar apapun, seperkasa apapun, Tuhan kita jauh lebih besar, lebih perkasa, lebih kuat. Perbandingan yang jauh dari cara pandang ini diulang, terus-menerus diulang supaya kita tahu. Seringkali kita juga merasa diri kecil, tidak mampu, tidak berharga, tidak mungkin bisa karena kita menilai diri sendiri. Kita tidak melibatkan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Sang Pemenang itu, yang berperang ganti kita, yang memberi kemenangan itu di dalam kehidupan. Kalau kita melibatkan, maka kita percaya bahwa Tuhan tidak akan
meninggalkan kita sendiri. Saya terlewatkan Adoni Bezek tadi dikatakan 70 raja ya, 70. Ketika Yosua menaklukkan tanah perjanjian itu ada 30 sekian raja. Jadi tidaklah sampai 70. Nah, kemungkinan Adoni Bezek ini menggunakan kata 70 untuk menunjukkan bahwa banyak yang dia sudah taklukkan tanpa ibu jari, tangan, dan kaki. Mereka memungut makanan-makanan mereka di bawah mejanya Adoni Bezek. Sebuah kata-kata yang begitu sombong, orang yang merasa sangat berkuasa, sangat hebat. Apa yang dia tabur, dia tuai. Ya, satu prinsip yang tidak boleh kita lupakan. Dan ini ada di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Sebuah hukum alam yang kita lihat dari pertanian, perkebunan, kebenaran umum ini ya, ini adalah kebenaran yang bersifat universal, yang bersifat umum. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sebuah prinsip alam yang Tuhan berikan menjadi prinsip rohani, menggambarkan prinsip rohani yang juga sangat benar ketika Adoni Bezek melakukan sesuatu tindakan kekerasan. Dia menggali jebakan, dia memperlakukan orang lain seperti itu, dia menerima apa yang dia tabur. Dia menuai. Di akhir hidupnya dia menderita dan dia mengakui, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Ini juga yang membuat kita merasa aman. Kalaupun kita hak kita diambil oleh orang lain dengan paksa, dengan curang, dengan sangat menyakitkan, sangat mengecewakan. Tidak perlu kita terlalu sakit hati, kecewa apalagi kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang membalaskan. Kita menolong orang karena kita berbelas kasih kepada Dia. Tetapi Dia membalas dengan kejahatan. Bukan tidak mengembalikan saja, tetapi justru Dia memfitnah, justru Dia menjelekkan, bahkan dibalik cerita yang sebenarnya ini dibalik. Jadi seolah-olah kita yang telah memperlakukan Dia dengan tidak adil. Begitu banyak di dunia ini. Jangan khawatir, Tuhan adalah hakim yang adil. Bukan kita harus membalas. Tidak perlu kita mencari keadilan dengan mencari orang-orang yang lebih kejam. Ya, pembalasan lebih kejam dari perbuatan kan ya. Jadi kita sewa orang-orang yang akan membuat mereka sengsara. Tidak perlu. Tuhan tahu dengan cara, dengan waktunya yang tepat, seberapa kita rugi. Oh, kerugian itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Sangat kecil, sangat mudah Tuhan mengganti kerugian kita. Berlipat-lipat dengan sukacita, dengan rasa puas.
apa yang saya lakukan, karya saya berguna bagi orang lain, kalaupun saya dicurangi, saya dizolimi, apapun istilahnya, saya tidak khawatir. Karena Tuhan adil, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberikan kemenangan. Ya, jadi tidak usah takut Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan menyertai kita. Tetapi, nah ini dia ayat 21. Orang Yebus, nah ini satu suku termasuk dalam tanah Kanaan ini ya, penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi ini Yehuda dan Simeon sudah selesai. Bani berikutnya yang dimunculkan adalah Benyamin. Dia sudah mendapatkan bagian pusakanya, tetapi orang Yebus yang di Yerusalem tadi dikatakan merebut, tetapi tidak sepenuhnya. Masih ada orang Yebus di sana, tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Sampai kitab ini ditulis. Keturunan Yusuf juga maju menyerang Betel dan Tuhan menyertai mereka. Masih ada kata Tuhan menyertai mereka masih ya. Setelah ini tidak ada kata-kata itu lagi untuk suku-suku yang lain. Keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai Betel itu. Nama kota itu dahulu adalah Luz. Ketika pengintai melihat ada seorang keluar dari kota itu, berkatalah mereka, tolong tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota ini, maka kami akan memperlakukan engkau sebagai sahabat. Masih ingat seperti Rahab, dua pengintai dan Rahab yang membela pengintai dari Israel itu, menolong mereka, menyelamatkan mereka, maka Rahab dan seluruh keluarganya diselamatkan ketika Yosua meruntuhkan tembok Yeriko. Ini juga dicoba dengan cara yang sama. Jadi ditunjukkannya lah kepada mereka bagaimana mereka dapat memasuki kota itu dan mereka memukul kota itu dengan mata pedang, tetapi orang itu dan seluruh kaumnya dibiarkan mereka itu pergi. Lalu ayat 27, suku Manasye tidak langsung nih ya dikatakan, tetapi suku Manasye anak Efraim, anak dari Yusuf ada dua, Efraim dan Manasye, tidak menghalau penduduk Bet-Sean dan penduduk segala anak kotanya, penduduk tanah, Dor, Yibleam, Megiddo, sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap di dalam negeri itu. Karena orang Kanaan berkeras. Sebenarnya kalau orang Israel taat dan sadar bahwa Tuhan yang menyuruh mereka untuk memusnahkan orang-orang Kanaan itu, mereka mau melakukan dengan taat, maka Tuhan akan memberikan kemampuan itu. Tetapi mereka tidak mau. Orang Kanaan berkeras, iyalah karena itu kehidupan mereka. Hidup mati mereka membela kehidupan mereka sepenuh tenaga dengan totalitas. Hidup atau mati. Ya, merdeka atau mati. Setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang Rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali. Ketidaktaatan menghasilkan sesuatu yang mengerikan. Nanti kita lihat di pasal berikutnya. Suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan. Suku Zebulon tidak menghalau penduduk Kidron dan seterusnya. Suku Asyer tidak menghalau penduduk Akko dan seterusnya. Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet-Semes dan seterusnya. Bagian terakhir dari pasal 1. Makin parah nih ya, makin parah. Jadi kalau dari awal Yehuda disertai Tuhan menghalau. Ya, beres kecuali yang di lembah yang ada kereta besinya.
Lalu Benyamin tetap disertai Tuhan, Yusuf ya, keturunan Yusuf, tetapi mereka tidak menghalau. Dan terus di ayat 34, kebalikan sekarang nih. Orang Amori mendesak Bani Dan ke sebelah pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Dan orang Amori itu berkeras untuk tetap diam di Heres dan beberapa tempat. Walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf. Bukan Bani Dan yang tidak menghalau, tetapi justru orang Amori yang menghalau suku Dan ini. Ya. Dan itulah akhir dari pasal 1. Pasal 2, lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bohim dan berfirman. Malaikat Tuhan. Muncul sebuah istilah yang dalam beberapa tempat kita tahu bahwa dari hal ini juga, mari kita lihat firman dari malaikat Tuhan huruf besar itu ya. Telah ku tuntun kamu keluar dari Mesir dan ku bawa ke negeri yang ku janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Nah, dari perkataan yang penuh dengan wibawa ini, otoritas dan menyebut namaku berulang-ulang, maka sebagian besar penafsir menyatakan bahwa malaikat Tuhan ini adalah perwujudan kehadiran Tuhan, kehadiran Kristus ya, Theophany atau Kristofani muncul dalam momen-momen tertentu untuk menyatakan firman-Nya, kehendaknya. Karena kalimat yang berotoritas itu disampaikan dengan penuh wibawa. Ya, tetapi janganlah kamu, tetapi, jadi ada kata tetapi, jangan sungguh-sungguh ditekankan. Janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini, mereka haruslah mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengar firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi, aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Ini sudah dimunculkan ya ketika Yosua memberikan kesaksian dan harapan di akhir hidupnya. Hati-hati, itu seperti duri di lambungmu dan jerat pada perjalananmu. Ya. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamakan Bokim. Bokim artinya mereka yang meratap, para penangis, peratap, Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Nampaknya tangisan itu hanya sekadar ya ekspresi emosional yang tidak diikuti dengan tindakan perwujudan dari penyesalan. Jadi menangis dengan sangat ya, dengan ratapan itu menunjukkan ekspresi dari rasa bersalah, rasa menyesal, namun tidak dilanjutkan dengan langkah pertobatan, yaitu berbalik dari arah yang salah itu, berbalik menuju ke arah yang benar. Itu mereka tidak lakukan. Kita lihat beberapa ayat selanjutnya.
Ya, tetapi sungguh inilah yang dikatakan oleh Yoel pasal 2. Dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 12 sampai ayat 14. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku. Berbalik ya, jadi ada arah yang berbeda. Dengan segenap hati. Bukan dengan wajah yang dipalingkan, tetapi dengan seluruh badan dan segenap hati. Nah, inilah dia. Ketika orang Israel tidak menghalau sepenuhnya orang-orang Kanaan dari tempat mereka, orang-orang itu yang akan menjadi akhirnya terjadi ya, terwujud. Tapi peluang untuk merusak, mengkamirkan, mengkontaminasi dari bangsa Israel ini besar sekali. Peluang pergaulan itu akan membuat mereka berubah. Jadi mereka butuh berbalik dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Jadi ada ekspresi ya, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Dengan jelas Tuhan berfirman, ini ya firman Tuhan ya, yang dikoyakkan, yang diremukkan, ekspresi tangisan, aduhan dengan berpuasa, itu haruslah dari hati. Bukan hanya sekedar tampilan, pencitraan. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah setianya. Siapa tahu mungkin Ia mau panjang sabar dan berlimpah kasih setia dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat, artinya dianugerahkan berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Jadi tangisan itu harus dari hati yang berbalik. Bukan hanya sekedar mengaduh sampai kota itu dinamakan kota tangisan. Kota para penangis. Bukan hanya mengubah nama atau hanya menunjukkan kesedihan, kedukaan, tetapi sungguh-sungguh dengan mengubah hati. Berbalik, stop menyembah berhala, stop memberikan kesempatan kepada dewa-dewa sesembahan. Sepenuhnya kepada Tuhan, tidak menyimpang kanan kiri. Baru saja ayat ini disebutkan di ayat kelima pasal 2, maka ayat yang ke-6, tadi ayat 5, kemudian ke ayat yang ke-6 diberikan judul begini, orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu kembali. Ini diulang dari Yosua pasal 24 ayat 28 sampai 31. Ya, jadi ini mengulang kembali persis sama sudah kita bahas. Di ayat yang ke-10, mari kita perhatikan. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, jadi angkatan yang mereka menangis tadi ya, sudah mati semua, istilah yang diberikan adalah dikumpulkan kepada nenek moyangnya. Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain. Generasi selanjutnya yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ini membingungkan sekali. Baru saja angkatan yang Yosua memperbaharui perjanjian dengan mereka, kemudian Yosua tidak ada, malaikat Tuhan datang sendiri dan mereka mengaduh, mereka menangis, meratap, menyesali, tetapi pertanyaan yang besar adalah
Kenapa setelah mereka tidak ada, angkatan berikutnya, angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel, kok bisa? Padahal itu adalah generasi penerus. Apakah orang tua ini tidak melakukan kehendak Tuhan? Seperti yang di Ulangan 6. Apa yang kamu dengar? Hai, dengarlah Shema itu ya. Shema istilahnya adalah dengarlah hai orang Israel. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan kasihilah, ya, lakukanlah ke perintah Tuhan. Eh, eh, dan kemudian di ayat-ayat berikutnya, ajarkan itu berulang-ulang ketika kamu berjalan, ketika kamu berdiri, ketika kamu berbaring. Jadi ada secara terus-menerus kepada anak-anakmu. Katakan dan lakukan apa yang kamu katakan. Teladankan itu berulang-ulang. Artinya secara berkesinambungan. Teruslah hidupmu mengacu, menghidupi firman Tuhan. Kasih yang kepada Tuhan dengan segenap hati itu nyatakan, wujud, ceritakan, berulang-ulang. Kalau itu dilakukan pasti anak-anak, cucu, dan angkatan selanjutnya akan mengenal Tuhan dan apa karyanya. Tetapi ini dikatakan baru saja, ya, setelah seluruh angkatan itu mati, angkatan berikutnya disebut angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya kepada orang Israel. Mengerikan, sangat mengerikan. Begitu banyak anak-anak dari orang tua Kristen yang kemudian meninggalkan iman ketika masuk di mungkin pendidikan lanjut, bertemu dengan orang-orang, komunitas yang tidak tepat, pergaulan. Nah, ini juga orang Israel, angkatan muda, toleransinya mungkin sudah besar karena ada orang-orang Kanaan, orang-orang yang berbeda. Jadi mereka menyesuaikan diri, mereka melakukan toleransi, tetapi toleransi yang tidak tepat. Toleransi itu bukan untuk kepercayaan, keyakinan, di mana Tuhan sudah melakukan perjanjian dengan leluhur, dan itu leluhur yang diturunkan terus-menerus melalui budaya yang lisan, disampaikan secara lisan, keteladanan yang dilihat, didengar, ya, dan kemudian yang secara tulisan, yang ditulis, ya. Musa menulis, Yosua menulis, orang-orang ahli-ahli kitab juga menulis. Tetapi bagaimana mungkin angkatan selanjutnya menjadi angkatan yang lain? Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Yang menulis ini sekali lagi adalah Nabi Samuel yang memiliki kepekaan dengan relasinya dengan Tuhan begitu akrab sehingga dia menulis kitab Hakim-Hakim ini dengan penuh kesedihan. Jelas, transparan, jujur, ya, terbuka, ya, untuk menjadi pelajaran yang penting. Tidak boleh dilupakan, tidak boleh disia-siakan. Penting sekali apa yang dilakukan oleh orang Israel, angkatan yang tidak mengenal Tuhan, yang mengabaikan perbuatan di masa lalu, perbuatan ajaib Tuhan yang begitu istimewa. Bahkan di luar sana, bangsa-bangsa membicarakan kehebatan Tuhannya orang Israel sendiri seperti asing dengan Tuhannya. Angkatan ini tidak ada bedanya dengan
orang-orang Kanaan. Tidak ada bedanya menyembah dewa-dewanya orang Kanaan. Tidak mengenal Allah mereka, Allah perjanjian itu. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Sebuah konsekuensi yang sudah diberitahu sebelumnya, diperingatkan berulang-ulang. Ya, ketika Tuhan murka, pasti dengan alasan yang tepat. Karena perjanjian Tuhan itu sudah disampaikan lebih dahulu dan Tuhan menepati perjanjian. Ada berkat. Sama, keadilan itu juga berarti ada kutuk. Bukan hanya berkat. Kalau semuanya berkat, Allah tidak adil. Karena ada orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran. Mereka memberontak. Kalau Allah adil, pemberontakan harus diberi wadah tersendiri dan konsekuensi yang sepadan. Kutuk. Dan itulah yang terjadi. Tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah. Tuhan mengadakan perjanjian. Perjanjian berarti kalau sekarang ya tertulis di atas meterai, dua pihak menandatangan. Kalau sekarang modern atau dengan sidik jari cap jempol. Tidak ada duanya itu. Gambar dari scan jari garis tangan kita. Ya. Sesuai dengan apa yang telah diperingatkan mereka oleh Tuhan dengan sumpah sehingga mereka sangat terdesak. Ketika terdesak, apa yang mereka lakukan? Mereka datang kepada Tuhan, mereka berteriak kepada Tuhan. Mereka menyesal, mereka sadar mereka telah menyakiti hati Tuhan. Di dalam penindasan, persis seperti di Mesir ya. Mereka berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan karena mereka sangat menderita. Karena mereka sangat menderita, maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok. Jadi ini adalah lokal, perampok. Bangsa yang dimunculkan untuk menindas orang-orang yang melakukan pelanggaran kepada Tuhan ini. Yang tidak menghargai lagi Tuhan. Tuhan perjanjian itu tidak dihargai, maka Tuhan memberikan konsekuensi. Sesuai seperti yang tertulis, yang sudah diperingatkan dan yang sudah diulang-ulang. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan. Jadi mereka abaikan itu orang-orang. Karena mereka berzinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jadi penyembahan berhala itu adalah perzinahan secara rohani. Kedua hal ini adalah satu di hadapan Tuhan. Itulah yang pengkhianatan, ya, pengkhianatan secara rohani. Mereka segera menyimpang dan dari jalan yang ditempuh nenek moyangnya dengan mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Wow, betapa baiknya Tuhan. Selalu ada harapan sekalipun saya berbuat dosa, saya melanggar jelas-jelas, saya berzina secara rohani.
Tetapi ketika datang kepada Tuhan dalam penyesalan, dalam pertobatan, Tuhan berbelas kasih. Tuhan mendengar tangisan hati. Dan Tuhan Tuhan menolong, membangkitkan seorang pembebas, penyelamat. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka kita lihat ini, Tuhan adil. Konsekuensi hukuman yang diberikan adalah logis. Karena maka. Dan itu sudah secara objektif, secara jelas. Tidak mungkin tidak tahu, karena itu dituliskan, karena itu diperdengarkan. Karena ada imam-imam, ada orang Lewi di kota-kota tertentu, di sekitar ke-12 suku bangsa itu. Karena bangsa ini melanggar, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada matinya, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan nenek moyang mereka, atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Ada sebuah lingkaran dari dari kehidupan orang Israel, dan sangat terdengar familiar ya dengan kita. Pertama, berdosa, melakukan apa yang menjadi kehendak bebas kita, memilih untuk melanggar perintah Tuhan. Saya ingin merdeka. Saya ingin tidak ada batas. Saya bisa melakukan apa saja yang saya mau. Tidak peduli itu Tuhan larang atau tidak, saya tidak peduli. Sayalah Tuhan atas hidup saya. Nah, ketika saya berdosa, maka Tuhan memberikan tekanan melalui orang lain. Orang-orang berdosa yang lebih berdosa dari saya malah menekan saya, malah memperalat saya atau menjadikan saya korban. Sehingga saya menderita. Dan ketika menderita, saya berseru kepada Tuhan. Nah, Tuhan memberikan penderitaan, salah satunya adalah supaya kita sadar. Supaya kita mengoreksi, merefleksi diri. Saya berdosa. Saya melanggar terus-menerus apa yang menjadi kehendak Tuhan kah? Kelemahan tubuh, penderitaan, pergumulan yang tak kunjung henti, ya rasanya tidak pernah putus derita kita, maka haruslah kita mengoreksi diri. Saya telah berdosa kepada Tuhan. Pasti kita berdosa, pasti. Karena kita memang manusia berdosa. Tetapi, adakah pertobatan itu? Jika belum ada pertobatan, maka saatnya tiba untuk kita sungguh-sungguh meletakkan lutut kita, hati kita di hadapan Tuhan. Menyadari keberdosaan kita, kesalahan, kegagalan kita memenuhi kehendak-Nya. Dan itu terus-menerus menyakitkan hati Tuhan, mendukakan Dia. Maka dengan pengakuan, dengan penyesalan, dengan pertobatan dari hati, kita berbalik menghadap Dia, menyadari keruntuhan kita dengan hati yang penuh remuk redam, kita datang kepada Tuhan. Maka
Tuhan melihat penyesalan pertobatan itu, maka ada pembebas yang Tuhan berikan, hakim ya, dalam hal ini hakim, pembebas yang membuat kita terlepas dari atau memberikan solusi atas tekanan hidup itu. Ada musim ketika kita sudah mencari, ya Tuhan memberikan penderitaan supaya kita mencari Dia. Tetapi ketika kita sudah lepas dari penderitaan, hidup kita sudah nyaman, kita menikmati, comfort comfort zone kita jadi semakin tebal, kita nyaman dengan hidup ini. Maka ketika kenyamanan itu membuat kita mudah untuk menjadi serakah, mudah untuk menjadi egois, tidak peduli lagi. Nah, berlaku lagi cycle itu ya, lingkaran itu. Kenyamanan membuat kita jauh dari Tuhan. Oh, saya tidak butuh Tuhan, saya bisa mengatur hidup saya sendiri. Maka Tuhan akan ingatkan melalui berbagai hal. Supaya kita datang kembali, Tuhan ampuni, saya sadar saya salah. Saya mau bertobat, saya berbalik. Tuhan pulihkan. Dan ketika nyaman, nah kita harus berwaspada. Jangan terus-menerus seperti itu. Ya, itu yang terjadi di dalam sepanjang kitab Hakim-Hakim ini. Kita tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Sejarah kita pelajari supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Mari kita mohon anugerah Tuhan. Tuhan, ada banyak hal yang membuat Engkau sakit, Tuhan. Kami menyakiti hati Engkau dengan tindakan dosa yang berulang-ulang, dengan kegagalan yang kami justru nikmati. Karena kami bisa mendapatkan keuntungan dari melakukan kesalahan itu. Tuhan ampuni kami. Kami mau belajar melalui kitab Hakim-Hakim bahwa Tuhan Engkau adil. Dan Tuhan melalui penderitaan yang mungkin saat ini kami alami, kami derita. Pergumulan yang tanpa henti membuat kami sadar akan kesalahan, akan kelemahan kami, Tuhan. Kami berbalik kepada Engkau dengan segenap hati kami. Dengan sungguh-sungguh kami mau menyesali, bertobat dari kesalahan kami. Dan hati kami berbalik kepada Engkau. Kami rindu, Tuhan, hidup kami menyenangkan hati Engkau. Sekalipun tetap ada banyak tantangan, ada pergaulan yang membuat kami jauh dari Engkau. Tetapi kami mau punya keteguhan di dalam keyakinan iman kami, Tuhan. Engkau sudah memberikan yang terbaik. Engkau, pribadi Engkau, Tuhan. Karya sepanjang hidup kami, puluhan tahun kami telah Engkau pelihara dengan keindahan, dengan makna, dengan pembelajaran yang penuh makna, Tuhan. Oleh sebab itu kami mau belajar untuk selalu tunduk. Kalaupun kami saat ini berada di dalam kenyamanan, tolong supaya kami tidak terlena dengan kenyamanan kami sehingga kami menjauh dari Engkau. Kami tidak peduli dengan Engkau, kami tidak peduli dengan orang lain. Tetapi kami tetap berwaspada, berjaga-jaga, supaya kami jangan terpeleset, terperangkap, jatuh kembali. Terima kasih, kami percaya Allah Roh Kudus menolong kami melalui pembacaan, melalui perenungan firman Tuhan ini. Kami semakin dikuatkan dan kami semakin menaruh kepercayaan. Engkau Allah pemenang yang memelihara hidup kami. Kami percayakan, Engkau Allah yang adil. Orang lain bertindak tidak adil kepada kami. Kami tetap percaya Engkau Allah ada. Engkau hakim yang adil, dan Engkau memberikan apa yang menjadi hak kami, bahkan dengan lebih indah lagi. Kami bisa menikmati kehadiran Engkau. Terima kasih. Ini doa kami. Dengan penuh ucapan syukur, hamba mohonkan berkat bagi sahabat-sahabat yang mencintai sabda Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.